Seorang jutawan mewarisi kerajaan keluarganya dan memutuskan untuk menyamar sebagai sekretaris guna menguji kesetiaan para karyawan. Saat mengamati dari dekat, ia mulai menyadari ada yang aneh dalam perilaku para pegawainya. Namun setelah mendengar percakapan penting, ia ngeri dengan apa yang ia temukan tentang rencana di dalam perusahaan. Jika cerita ini menarik perhatianmu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menontonnya. Mari lanjutkan. Lestari Wijaya memandang kota dari jendela besar apartemen mewahnya. Di usianya yang ke-28, dia adalah pewaris Imperium Wijaya, salah satu konglomerat bisnis paling kuat di negara itu. Namun kepuasan yang seharusnya dia rasakan dari posisi istimewanya tersamarkan oleh perasaan gelisah yang semakin besar. 6 bulan yang lalu, ayahnya, pengusaha legendaris Rudianto Wijaya, meninggal secara mendadak, meninggalkannya untuk memimpin kerajaan bisnis yang luas. Lestari tumbuh mengamati ayahnya menjalankan bisnis dengan perpaduan kecerdikan dan belas kasihan, menjaga keseimbangan yang halus antara kesuksesan finansial dan kesejahteraan karyawannya. Sekarang, tugasnya lah untuk menjaga warisan itu. Namun, ada sesuatu yang tidak cocok. Sejak dia mengambil alih kendali nominal perusahaan, Lestari telah memperhatikan perubahan-perubahan halus namun mengkhawatirkan. Laporan keuangan meskipun tampak solid, sepertinya memiliki perbedaan kecil yang tidak dapat dia jelaskan. Pertemuan dengan para direktur, pria dan wanita yang telah bekerja berdampingan dengan ayahnya selama beberapa dekade terasa semakin tegang dan menghindar. Tetapi yang paling mengkhawatirkannya adalah kesenjangan yang semakin besar yang dia rasakan antara manajemen tingkat atas dan karyawan level bawah. Rumor ketidakpuasan dan keluhan terselubung sampai ke telinganya dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Pagi itu, Lestari mengambil keputusan berani. Jika dia benar-benar ingin memahami apa yang terjadi di perusahaannya, dia perlu melihatnya dari dalam, tanpa filter dari posisi istimewanya. Dengan campuran tekad dan kekhawatiran, dia merumuskan rencana berisiko. Dia akan menyusup ke perusahaannya sendiri dengan identitas palsu. Lestari menghabiskan beberapa minggu berikutnya untuk mempersiapkan transformasinya dengan teliti. Dia mewarnai rambutnya menjadi coklat yang tidak mencolok, mengganti pakaian desainernya dengan pakaian yang lebih sederhana, dan berlatih aksen yang sedikit berbeda. Dia menciptakan identitas palsu. Endah Suryani, seorang gadis tanpa pengalaman yang mencari pekerjaan pertamanya sebagai sekretaris. Hari ketika Endah datang ke kantor pusat Wijaya Corp untuk wawancaranya, Lestari merasakan campuran kegugupan dan kegembiraan. Dia mengamati gedung megah yang menampung kerajaan keluarganya, kali ini dari perspektif seorang pelamar di antara ratusan lainnya. Wawancara adalah dengan Bintari Santoso, Direktur Sumber Daya Manusia. Lestari mengenalnya sejak kecil, tetapi sekarang menyamar sebagai Endah. Dia berhadapan dengan seorang wanita yang dingin dan penuh perhitungan, sangat berbeda dari Tante Bintari yang dia ingat. Nona Suryani, kata Bintari, memeriksa resume. Palsu dengan meremehkan. Pengalaman Anda ya hampir tidak ada. Mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Lestari, dalam perannya sebagai Endah, menjawab dengan campuran kegugupan asli dan antusiasme pura-pura. Saya tahu saya tidak punya pengalaman, Bu Santoso, tapi saya bersedia bekerja keras dan belajar dengan cepat. Saya akan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan kepada saya. Bintari menatapnya dengan senyuman yang tidak mencapai matanya. Baiklah, Endah, biasanya kami tidak mempekerjakan orang tanpa pengalaman untuk posisi di kantor pusat. Namun, Departemen Pemasaran sangat membutuhkan asisten sementara. Ini akan menjadi pekerjaan yang menuntut dan jangan harapkan perlakuan khusus. Apakah Anda pikir Anda bisa menanganinya? Tentu saja, Bu Santoso. Saya siap untuk tantangan apapun, jawab Lestari, menyadari ironi meminta pekerjaan di perusahaannya sendiri. Baiklah, kata Bintari, menutup map. Anda mulai besok pukul 8 tepat, jangan terlambat. Saat keluar dari kantor, Lestari merasakan campuran kemenangan dan kekhawatiran. Dia berhasil masuk, tetapi ini baru permulaan.
Apa yang akan dia temukan dalam beberapa minggu ke depan akan mengubah persepsinya tentang perusahaan yang dia kira dia kenal dengan baik. Malam itu, dalam kesendirian apartemennya, Lestari untuk terakhir kalinya melihat bayangannya sebagai pewaris Wijaya yang kuat. Mulai besok dia akan benar-benar tenggelam dalam perannya sebagai Endah Suryani. Saat bersiap untuk tidur, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, rahasia apa yang akan dia temukan dan dengan harga berapa pengetahuan itu akan datang. Gedung Wijaya Corp menjulang tinggi di langit pagi ketika Lestari kini sepenuhnya berubah menjadi Endah Suryani melewati pintu utamanya. Kegugupan yang dia rasakan itu nyata. Meskipun mengenal setiap sudut tempat ini, hari ini dia melihat semuanya dengan mata baru. Dia menuju meja keamanan, di mana seorang penjaga menatapnya dengan acuh tak acuh. Endah Suryani, ini hari pertama saya, katanya. Terkejut betapa anehnya suaranya sendiri dengan aksen yang telah dilatihnya. Setelah menerima kredensial sementaranya, Lestari menuju lift. Sambil menunggu, dia tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan lirikan yang dilemparkan para eksekutif yang lewat. Beberapa di antaranya dia kenal sejak kecil. Tidak ada yang mengenalinya, tetapi semua tampak menilainya, seolah-olah mencoba menentukan apakah dia cukup penting untuk mendapatkan perhatian mereka. Ketidaknyamanan yang dia rasakan itu nyata. Departemen pemasaran dipenuhi aktivitas ketika dia tiba. Seorang wanita paruh baya dengan ekspresi kelelahan permanen menyambutnya. Kamu pasti yang baru. Saya Marta, asisten eksekutif departemen. Ikuti saya akan menunjukkan mejamu. Lestari mengikuti Marta melalui labirin bilik kerja hingga mencapai sebuah meja kecil di sudut, jauh dari jendela dan dari apapun yang bisa dianggap sebagai pemandangan yang menyenangkan. Ini akan menjadi ruang kerjamu, kata Marta, menunjuk kursi yang usang dan komputer yang tampaknya berusia beberapa tahun. Tugas utamamu adalah membantu eksekutif pemasaran dalam apapun yang mereka butuhkan. Itu termasuk membuat fotokopi, menyiapkan kopi, mengatur jadwal, dan hal lain yang mereka minta. Mengerti? Lestari mengangguk, berusaha tampak berterima kasih atas kesempatan itu. Ya, tentu saja. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Bagus, jawab Marta tanpa banyak antusiasme. Oh, dan satu hal lagi. Pak Mahendra, direktur pemasaran, sangat menuntut dengan kopinya. Dia meminumnya hitam, tanpa gula, pada suhu tepat 65 derajat. Ada termometer di dapur. Jika kamu mengacaukannya, kamu akan tahu. Dengan kata-kata semangat itu, Marta meninggalkannya sendirian. Lestari duduk, merasa aneh kecil di ruang yang secara teknis miliknya. Dia menyalakan komputer yang membutuhkan beberapa menit untuk menyala dan mulai membiasakan diri dengan sistem-sistemnya. Tidak butuh waktu lama sebelum tuntutan mulai berdatangan. Para eksekutif yang hampir tidak menatapnya memberikan tumpukan dokumen untuk difotokopi, mendiktekan email dengan kecepatan tinggi, dan memintanya untuk menjadwalkan pertemuan yang tidak mungkin. Pada pertengahan pagi, Lestari sudah kelelahan. Saat itulah dia bertemu dengan Mahendra Rifandi, direktur pemasaran. Tinggi, tampan, dan dengan senyum yang tidak mencapai matanya, Mahendra mendekati mejanya. Jadi kamu si pendatang baru, katanya, memandangnya dari atas ke bawah. Saya harap kamu lebih kompeten daripada yang terakhir. Saya membutuhkan laporan. Ini diurutkan dan diringkas untuk rapat pukul 2. Oh, dan kopi saya. Hitam, tanpa gula, 65 derajat. Lestari melengkapi mengingat peringatan Marta. Mahendra mengangkat alisnya. Saya lihat setidaknya kamu bisa mengikuti instruksi sederhana. Kita lihat berapa lama kamu bertahan. Saat Mahendra menjauh, Lestari merasakan campuran kemarahan dan keterkejutan. Dia selalu menganggap Mahendra sebagai eksekutif yang brilian dan karismatik. Melihatnya berperilaku begitu arogan dan merendahkan adalah sebuah revelasi yang tidak menyenangkan. Sisa hari berlalu dalam pusaran tugas yang tampaknya tidak ada habisnya. Lestari, yang terbiasa memimpin rapat dan mengambil keputusan penting, menemukan dirinya berjuang dengan mesin fotokopi, berlari ke sana kemari dengan cangkir kopi, dan berusaha memahami tulisan tangan tidak terbaca dari eksekutif yang tidak sabar
Yang paling mengungkapkan bagaimanapun adalah percakapan yang dia dengar, potongan-potongan diskusi tentang pemotongan anggaran, rumor pemecatan, dan keluhan tentang ketidakmampuan manajemen baru sampai ke telinganya. Setiap komentar seperti tikaman membuatnya mempertanyakan semua yang dia kira dia ketahui tentang keadaan perusahaannya. Di akhir hari, kelelahan dan dengan kaki sakit karena sepatu murah yang dia beli untuk penyamarannya, Lestari bersiap untuk pergi ketika Mahendra muncul lagi. "Endah kan," katanya tanpa menunggu jawaban. "Saya perlu kamu tinggal dan menyelesaikan pengorganisasian file-file ini. Ini penting untuk presentasi besok." "Tapi, sudah waktunya pulang," protes Lestari, lemah terkejut oleh kepatuhannya sendiri. Mahendra menatapnya dengan campuran kesenangan dan penghinaan. "Oh sayang, jika kamu ingin bertahan di sini, kamu harus belajar bahwa jam pulang itu fleksibel, terutama untuk seseorang di posisimu. Mengerti?" Tanpa menunggu jawaban, Mahendra menjatuhkan setumpuk folder di mejanya dan pergi, bersiul dengan Riangti Lestari tetap di sana. Menatap gunung pekerjaan di depannya, merasakan campuran kemarahan dan tekad. Hari ini telah membuka matanya pada kenyataan yang tidak pernah dia bayangkan dari menara gadingnya. Dan meskipun sebagian dirinya ingin berteriak identitas aslinya dan mengakhiri perlakuan tidak adil ini, dia tahu ini baru permulaan. Saat bersiap untuk mengerjakan file-file tersebut, Lestari berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menyelidiki apa yang terjadi di Wijaya Corp, tidak peduli berapapun biayanya. Yang tidak dia ketahui adalah betapa tingginya biaya itu dan seberapa banyak itu akan mengubah hidupnya dalam prosesnya. Seiring berjalannya hari, Lestari, dalam perannya sebagai Endah, mulai beradaptasi dengan rutinitas barunya, jam kerja yang panjang, tuntutan yang tidak masuk akal, dan perlakuan yang merendahkan menjadi normalitas barunya. Namun, di balik fasad sekretaris yang tidak berpengalaman, pikirannya yang analitis bekerja tak kenal lelah, mengumpulkan informasi dan menghubungkan titik-titik. Suatu pagi saat mempersiapkan ruang konferensi untuk rapat direksi, Lestari memperhatikan sesuatu yang aneh. Mahendra dan Bintari, yang biasanya menjaga hubungan yang benar-benar profesional, sedang tenggelam dalam percakapan berbisik di sudut. Ekspresi tegang dan gerakan sembunyi-sembunyi mereka membangkitkan rasa ingin tahunya. "Kita harus berhati-hati." Dia mendengar Bintari berkata. Jika seseorang menemukan, Mahendra menghentikannya dengan gerakan kasar saat menyadari kehadiran Lestari. "Endah, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mempersiapkan ruangan untuk rapat, Pak Rifandi," jawab Lestari, berpura-pura gugup. "Kalau begitu cepatlah dan pergilah," bentak Mahendra. "Dan ingat, apapun yang kamu dengar itu bukan urusanmu." Lestari mengangguk dengan patuh dan keluar, tetapi benih kecurigaan sudah tertanam. Apa yang sedang disembunyikan Mahendra dan Bintari? Saat merenungkan hal ini, dia secara harfiah bertabrakan dengan Anindita, asisten lain di departemen tersebut. Dokumen yang dibawa Anindita tersebar di lantai. "Lihat-lihat kalau jalan," seru Anindita membungkuk untuk mengambil kertas-kertas tersebut. "Maaf sekali," Lestari meminta maaf, membantu. Saat mereka mengumpulkan dokumen, Lestari memperhatikan bahwa beberapa adalah laporan keuangan. Memanfaatkan momen ketika Anindita lengah, dia dengan cepat mengingat beberapa angka yang dia lihat. Anindita menatapnya dengan curiga. "Kamu baru di sini, kan? Sebuah saran. Jaga kepalamu tetap rendah dan jangan ikut campur apa yang bukan urusanmu. Ada mata dan telinga di mana-mana." Dengan kata-kata kriptis itu, Anindita pergi meninggalkan Lestari penasaran dan sedikit gelisah. Sore itu, sambil mengatur surat, Lestari bertemu dengan Cahyono, tukang kebersihan. Seorang pria tua dengan senyum ramah. Cahyono tampaknya tidak terlihat oleh sebagian besar eksekutif. "Jangan khawatir, nak," katanya saat melihat Lestari berjuang dengan tumpukan amplop. "Pada awalnya semua merasa kewalahan, tapi kamu akan belajar menavigasi air ini." Lestari tersenyum berterima kasih. "Terima kasih, Pak Cahyono. Kadang-kadang saya merasa sedikit tersesat di sini." Cahyono melihat sekeliling dan menurunkan suaranya. "Hati-hati, Endah.
Tempat ini telah banyak berubah tahun lalu, sudah tidak seperti perusahaan yang dulu. Apa maksud Bapak? Tanya Lestari. Penasaran? Ya, saya sudah di sini lebih dari 30 tahun. Saya melihat Lestari Wijaya kecil tumbuh, semoga Tuhan merahmati ayahnya. Tapi akhir-akhir ini ada rahasia, Endah. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di perusahaan seperti ini. Lestari merasakan getaran dingin di punggungnya. Rahasia jenis apa, Pak Cahyono? Tukang kebersihan itu melihat sekeliling dengan gugup sebelum menjawab. Dokumen yang hilang, percakapan di balik pintu tertutup, karyawan yang dipecat tanpa alasan jelas. Dan rumor, mereka bilang ada uang yang tidak muncul di pembukuan. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, suara langkah kaki yang mendekat menghentikan mereka. Cahyono dengan cepat mengambil kereta pembersihnya dan pergi meninggalkan Lestari dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa hari berikutnya, Lestari mendapati dirinya terbagi antara tugasnya sebagai Endah dan penyelidikan rahasianya yang semakin berkembang. Dia mulai lebih memperhatikan percakapan di koridor, dokumen yang melewati tangannya, dan reaksi karyawan terhadap keputusan tertentu dari manajemen. Suatu sore, saat bekerja lembur menyusun arsip di kantor Mahendra, Lestari menemukan sesuatu yang mengganggu. Tersembunyi di antara faktur dan kontrak yang tampaknya normal, ada dokumen yang merinci transfer ke rekening lepas pantai. Jumlahnya astronomis dan tidak sesuai dengan operasi sah perusahaan yang dia ketahui. Dengan jantung berdebar kencang, Lestari mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil foto dokumen tersebut. Tepat saat dia menyimpan file, dia mendengar suara mendekat. Itu Mahendra dan Bintari. Aku bilang padamu seseorang sedang mengintip, kata Bintari. Suaranya tegang. Angkanya tidak cocok dan aku menyadari beberapa dokumen hilang. Tenanglah, jawab Mahendra dengan nada yang bermaksud menenangkan tetapi terdengar lebih jengkel. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Selain itu, pada saat mereka menyadarinya sudah terlambat. Lestari hampir tidak punya waktu untuk kembali ke mejanya dan berpura-pura bekerja ketika pintu terbuka. Mahendra tampak terkejut melihatnya. Endah, apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Saya sedang menyelesaikan pengorganisasian file yang Bapak minta, Pak Rifandi, jawab Lestari, berusaha mengendalikan gemetar dalam suaranya. Mahendra menatapnya dengan curiga. Baik, kamu boleh pergi. Dan ingat, kerahasiaan adalah bagian dari pekerjaanmu. Malam itu, dalam keamanan apartemennya, Lestari memeriksa foto yang telah dia ambil. Buktinya jelas, seseorang sedang mengalihkan dana dari perusahaan. Tetapi siapa yang ada di balik semua ini? Dan seberapa dalam konspirasi ini? Sambil merenungkan langkah selanjutnya, Lestari menyadari bahwa dia berada dalam posisi berbahaya. Jika Mahendra dan Bintari menemukan identitas aslinya, seluruh rencananya akan gagal. Di sisi lain, jika dia tidak bertindak segera, perusahaan yang ayahnya bangun dengan begitu banyak upaya bisa hancur. Dengan tekad yang diperbarui, Lestari memutuskan bahwa saatnya mencari sekutu. Cahyono, dengan pengetahuannya tentang seluk-beluk perusahaan, bisa sangat berharga. Dan mungkin pikirnya, bahkan Anindita yang bermusuhan mungkin memiliki informasi berguna. Yang tidak diketahui Lestari adalah bahwa tindakannya telah menarik perhatian lebih banyak orang daripada yang dia bayangkan. Dalam bayangan, baik teman maupun musuh mulai bergerak dan keseimbangan kekuasaan yang rapuh di Wijaya Corp akan segera pecah. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas bagi Lestari. Selama siang hari, dia melanjutkan perannya sebagai Endah, sekretaris yang tidak berpengalaman namun pekerja keras. Pada malam hari, dia tenggelam dalam penyelidikan, menganalisis dokumen yang telah dia foto dan mencari koneksi. Suatu pagi, saat menyiapkan kopi di ruang istirahat, Lestari memperhatikan bahwa Anindita mengamatinya dengan campuran rasa ingin tahu dan kecurigaan. "Kamu tahu, Endah," kata Anindita, mendekat. "Untuk orang baru, kamu tampaknya sangat tertarik pada hal-hal yang bukan urusanmu." Lestari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi tetap tenang. "Saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya dengan baik, Mbak Anindita. Saya ingin belajar semua yang saya bisa tentang perusahaan." Anindita mengeluarkan tawa kering. "Belajar?
Percayalah ada hal-hal di perusahaan ini yang lebih baik tidak diketahui. Kecuali jika apa? Tanya Lestari penasaran. Anindita melihat sekeliling sebelum berbicara dengan suara rendah. Kecuali jika kamu mencari sesuatu yang spesifik. Dengar, aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya atau mengapa kamu di sini, tetapi aku akan memberimu saran. Jika kamu menyelidiki apa yang aku kira kamu selidiki, berhati-hatilah. Ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada yang kamu bayangkan. Sebelum Lestari bisa menjawab, Anindita pergi dengan cepat, meninggalkannya dengan campuran kebingungan dan harapan. Mungkinkah Anindita menjadi sekutu yang tak terduga? Sore itu, saat mengarsipkan dokumen di ruang bawah tanah, Lestari bertemu lagi dengan Cahyono. "Endah, kejutan melihatmu di sini," kata tukang kebersihan itu dengan senyum ramah. Lestari memutuskan bahwa inilah saatnya mengambil risiko. "Pak Cahyono, saya perlu bantuan Bapak. Saya rasa ada sesuatu yang sangat buruk terjadi di perusahaan dan Bapak mungkin memiliki informasi penting." Ekspresi Cahyono menjadi serius. "Saya tahu kamu bukan sekadar sekretaris biasa. Siapa kamu? Sebenarnya Endah? Atau haruskah saya panggil Nona Wijaya?" Lestari merasa seolah lantai terbuka di bawah kakinya. "Bagaimana?" "Saya melihat Lestari Wijaya tumbuh," kata Cahyono dengan senyum sedih. "Kamu mungkin telah mengubah penampilanmu, tetapi kamu tidak bisa mengubah siapa dirimu pada dasarnya. Matamu, caramu berbicara, itu milik ayahmu." Sejenak, Lestari mempertimbangkan untuk menyangkal semuanya, tetapi sesuatu dalam tatapan Cahyono membuatnya berubah pikiran. "Bapak benar, Pak Cahyono. Saya adalah Lestari Wijaya. Saya di sini karena saya tahu ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan ayah saya, dan saya bertekad untuk mencari tahu apa itu." Cahyono mengangguk dengan persetujuan. "Saya senang melihat semangat Pak Rudianto hidup dalam dirimu. Dengar, saya telah mengumpulkan informasi sendiri, faktur yang mencurigakan, percakapan aneh, karyawan yang menghilang dalam semalam. Saya rasa saya bisa membantumu." Selama 1 jam berikutnya, di sudut terjauh ruang bawah tanah, Cahyono berbagi dengan Lestari semua yang dia ketahui. Nama, tanggal, transaksi mencurigakan. Setiap bagian informasi seperti cahaya dalam kegelapan secara bertahap menerangi gambaran lengkap konspirasi. "Tapi hati-hati Lestari," peringatan Cahyono pada akhirnya. "Mahendra dan Bintari bukan satu-satunya yang terlibat. Ini melampaui mereka, mungkin hingga tingkat tertinggi Dewan Direksi." Lestari merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. "Terima kasih Pak Cahyono. Bapak tidak tahu betapa berartinya ini bagi saya. Saya berjanji akan melakukan hal yang benar dengan informasi ini." Malam itu, kembali di apartemennya, Lestari tenggelam dalam tugas menghubungkan semua titik. Dengan informasi dari Cahyono dan penemuannya sendiri, dia mulai melihat polanya. Ini bukan sekadar kasus penggelapan dana. Ini adalah rencana rumit untuk secara sistematis membongkar perusahaan dari dalam. Saat bekerja, sebuah pikiran yang mengkhawatirkan terlintas di benaknya. Jika konspirasi itu mencapai setinggi yang disarankan Cahyono, pada siapa dia benar-benar bisa percaya? Dan bagaimana dia, satu orang, bisa menghentikan sesuatu yang begitu besar? Suara ponselnya menariknya dari renungannya. Itu pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Aku tahu siapa kamu dan apa yang kamu lakukan. Kita bertemu besok pukul 7 malam di kafe di sudut. Datanglah sendiri." Lestari menatap pesan itu, pikirannya berpacu cepat. Apakah itu Anindita? Atau orang lain yang telah menemukan identitasnya? Siapapun itu, dia tahu bahwa pertemuan ini bisa sangat penting untuk penyelidikannya, atau bisa jadi sebuah jebakan. Dengan tekad, Lestari memutuskan bahwa dia akan menghadiri pertemuan itu, tetapi dia tidak akan pergi tanpa persiapan. Saatnya menggunakan semua sumber daya yang tersedia, bahkan jika itu berarti mengungkapkan identitasnya kepada lebih banyak orang. Saat bersiap untuk hari lain sebagai Endah, Lestari tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia akan segera melewati titik tanpa kembali. Rahasia-rahasia Wijaya Corp akan segera terungkap dan dia akan berada di pusat badai yang akan datang. Hari berlalu dengan ketegangan yang nyata bagi Lestari. Setiap tatapan, setiap percakapan berbisik, tampak syarat dengan makna tersembunyi.
Sambil melakukan tugas sehari-harinya sebagai Endah, pikirannya terus berputar tentang pertemuan misterius yang akan terjadi malam itu. Pada pukul 6.45 PM, Lestari keluar dari gedung Wijaya Corp. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia berjalan beberapa blok ke kafe yang ditentukan, terus-menerus melihat ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Kafe itu hampir kosong ketika dia masuk. Dia memindai tempat itu, mencari wajah yang familiar ketika sebuah suara mengejutkannya. Di sini Lestari, di meja yang terpisah, sebagian tersembunyi oleh tanaman dekoratif, duduk Anindita. Ekspresinya adalah campuran kegugupan dan tekad. Lestari mendekat dengan hati-hati dan duduk. Jadi kamu tahu? Anindita mengangguk. Aku menduganya sejak awal. Kamu bagus, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Selain itu, katakanlah aku punya pengalaman dalam mengenali orang yang tidak seperti yang mereka katakan. Apa maksudmu? Tanya Lestari. Penasaran? Anindita menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku juga bukan siapa yang aku tampakkan. Nama asliku adalah Andini Vega, dan aku seorang investigator swasta yang dipekerjakan oleh sekelompok pemegang saham minoritas Wijaya Corp. Mereka telah khawatir tentang beberapa ketidakberesan di perusahaan. Lestari merasakan campuran kelegaan dan kewaspadaan. Mengapa kamu memberitahuku sekarang? Karena aku percaya kita berada di pihak yang sama, jawab Anindita, atau lebih tepatnya Andini. Aku telah menyelidiki selama berbulan-bulan dan aku telah menemukan hal-hal yang akan membekukan darahmu. Tapi aku membutuhkan bantuanmu untuk sampai ke inti dari semua ini. Selama 1 jam berikutnya, Andini berbagi dengan Lestari semua yang telah dia temukan. Penyelidikannya mengkonfirmasi sebagian besar dari apa yang sudah diketahui Lestari, tetapi juga menambahkan potongan baru dan mengkhawatirkan keteka-teki. Rencananya lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jelas, Andini, mereka tidak hanya mengalihkan dana. Mereka sedang mempersiapkan perusahaan untuk pengambilalihan yang bermusuhan. Mahendra, Bintari, dan beberapa anggota Dewan Direksi berkolusi dengan korporasi saingan. Mereka berencana menurunkan nilai saham Wijaya Corp hingga titik di mana mereka dapat membelinya dengan harga sepersekian dari nilai sebenarnya. Lestari merasa sulit bernapas. Tapi, kenapa? Bagaimana mereka bisa mengkhianati kepercayaan ayahku seperti itu? Andini menatapnya dengan simpati. Uang dan kekuasaan Lestari selalu bermuara pada itu. Mereka telah dijanjikan posisi yang menguntungkan di perusahaan gabungan baru sebagai imbalan atas kerja sama mereka. Kita harus menghentikan mereka, kata Lestari, suaranya penuh tekad. Tapi bagaimana kita membutuhkan bukti kuat? Disitulah kamu masuk, kata Andini. Dengan aksesmu sebagai Endah dan pengalamanku dalam penyelidikan, kita bisa mengumpulkan bukti yang diperlukan. Tapi kita harus bergerak cepat dan sangat berhati-hati. Saat mereka mendiskusikan strategi, Lestari memperhatikan gerakan dari sudut matanya. Seorang pria di bar kafe tampaknya terlalu memperhatikan percakapan mereka. Andini, bisik Lestari, aku rasa kita sedang diawasi. Andini melihat dengan diam-diam ke arah yang ditunjuk Lestari. Ekspresinya menegang. Itu salah satu orang Mahendra. Kita harus pergi sekarang. Kedua wanita itu berdiri dengan santai dan menuju pintu keluar. Tepat ketika mereka hampir mencapai pintu, pria dari bar bergerak untuk menghalangi mereka. Nona, katanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Pak Rifandi mengirimkan salam dan mengingatkan bahwa kesetiaan pada perusahaan adalah hal yang utama. Lestari merasakan getaran dingin di punggungnya, tetapi Andini menyela dengan tenang. Kami menghargai pesannya. Tolong beritahu Pak Rifandi bahwa kami memahami dengan sempurna pentingnya kesetiaan. Pria itu menatap mereka lekat-lekat sejenak sebelum mengangguk dan menyingkir. Lestari dan Andini dengan cepat keluar dari kafe, berbaur dengan kerumunan di jalan itu. Itu nyaris, kata Lestari. Jantungnya masih berdebar kencang. Andini mengangguk, terlalu dekat. Lestari, mulai sekarang setiap gerakan yang kita buat akan diamati. Kita harus sangat“Apa yang kita lakukan sekarang?” tanya Lestari.
Kita lanjutkan dengan rencana, jawab Andini dengan tekad. Tapi kita harus mempercepat segala sesuatunya. Besok selama rapat Dewan Direksi, kita akan melakukan langkah kita. Aku akan membutuhkanmu untuk mendapatkan akses ke ruang server saat semua orang terdistraksi dengan rapat. Lestari mengangguk, merasakan campuran ketakutan dan kegembiraan. Aku akan melakukannya. Tapi Andini, jika segala sesuatunya berjalan tidak baik. Andini memotongnya dengan senyum menenangkan. Jika segala sesuatunya berjalan tidak baik, aku punya rencana cadangan. Tapi aku yakin kita akan berhasil. Ayahmu akan bangga padamu, Lestari. Kata-kata itu bergema dalam pikiran Lestari saat mereka berpisah, masing-masing mengambil jalan yang berbeda untuk menghindari diikuti. Malam itu, saat bersiap untuk hari penting yang menunggunya, Lestari tidak bisa menahan diri untuk memikirkan ayahnya. Apakah dia benar-benar akan bangga padanya? Atau dia akan merasa kecewa bahwa perusahaan yang telah dia bangun dengan begitu banyak upaya berada di ambang kehancuran? Pagi datang dengan perasaan urgensi yang nyata. Lestari, dalam perannya sebagai Endah tiba lebih awal di kantor, pikirannya mengulang setiap detail rencana yang telah mereka susun dengan Andini. Saat mempersiapkan ruang rapat untuk pertemuan, Lestari memperhatikan ketegangan di udara. Para eksekutif yang datang tampak lebih gelisah dari biasanya, bertukar pandangan sembunyi-sembunyi dan bisikan tergesa-gesa. Mahendra memasuki ruangan. Aura arogansi biasanya dicampur dengan sentuhan kegugupan yang hanya Lestari mengetahui kebenaran dapat mendeteksi. Endah, bentak Mahendra. Pastikan tidak ada yang mengganggu kita selama rapat ini. Penting bahwa tidak ada gangguan. Ya Pak Rifandi, jawab Lestari, menundukkan pandangannya untuk menyembunyikan kilatan tekad di matanya. Ketika anggota Dewan Direksi mulai berdatangan, Lestari dengan cermat mengamati interaksi mereka. Beberapa tampak bersekongkol, bertukar, isyarat kerjasama, sementara yang lain menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atau kebingungan. Tepat sebelum rapat dimulai, Bintari mendekati Mahendra. Lestari memastikan dia cukup dekat untuk mendengar percakapan berbisik mereka. "Kamu yakin sekarang saatnya?" tanya Bintari, suaranya tegang. Mahendra mengangguk dengan tegas. "Kita tidak punya pilihan," pembeli menekan. "Hari ini kita akan mempresentasikan proposal restrukturisasi dan mempersiapkan lapangan untuk penjualan." Lestari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya mengalihkan dana, tetapi berencana menjual perusahaan hari itu juga. Dengan rapat telah dimulai, Lestari mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Dia dengan cepat menuju ruang server di mana Andini menunggunya. "Kamu mendapatkan kartu akses?" tanya Andini begitu melihatnya. Lestari mengangguk menyerahkan kartu yang telah dia pinjam dari meja Mahendra. "Kita harus bergegas. Mereka berencana mempresentasikan proposal penjualan hari ini." Andini mengumpat pelan sambil menggeser kartu. Pintu terbuka dengan klik pelan. "Berarti kita punya lebih sedikit waktu dari yang kita kira. Ayo." Di dalam ruang server, Andini bekerja dengan cepat, menyambungkan sebuah perangkat ke salah satu terminal. Ini akan mengunduh semua catatan keuangan dan email dari 6 bulan terakhir. Dengan harapan, kita akan memiliki semua bukti yang kita butuhkan. Lestari dengan gugup mengawasi pintu. Setiap detik terasa seperti keabadian. "Berapa lama lagi?" "Hanya beberapa menit lagi," jawab Andini. Jarinya terbang di atas keyboard. "Hampir selesai." Tepat ketika Andini melepaskan perangkat, mereka mendengar langkah kaki mendekat di lorong. Lestari merasakan darahnya membeku. Seseorang datang. Andini dengan cepat menyimpan perangkat dalam tasnya, dan keduanya putus asa mencari tempat untuk bersembunyi. Lemari persediaan di belakang ruangan tampaknya menjadi satu-satunya pilihan mereka. Mereka masuk ke dalamnya tepat ketika pintu ruang server terbuka. Melalui celah lemari, Lestari bisa melihat Mahendra masuk, diikuti oleh seorang pria yang tidak dia kenal. "Kamu yakin tidak ada yang curiga?" tanya orang asing itu. Mahendra mengeluarkan tawa, percaya diri. "Santai saja, Victor. Semuanya di bawah kendali. Dalam beberapa jam, Dewan akan menyetujui restrukturisasi, dan pada saat seseorang menyadari apa yang sebenarnya terjadi, sudah terlambat." "Lebih baik begitu," gerutu Victor.
Perusahaanku tidak berinvestasi jutaan dalam rencana ini agar kamu mengacaukannya di menit terakhir. Lestari harus menahan napas. Itu pasti perwakilan dari korporasi saingan yang berencana mengakuisisi Wijaya Corp. Kedua pria itu terus mendiskusikan detail rencana, tidak menyadari dua wanita yang bersembunyi beberapa meter dari mereka. Lestari merasa jantungnya berdetak begitu keras sehingga dia takut mereka bisa mendengarnya. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, Mahendra dan Victor akhirnya meninggalkan ruangan. Lestari dan Andini menunggu beberapa menit lagi sebelum memberanikan diri keluar dari persembunyian mereka. Itu terlalu dekat, bisik Andini, wajahnya pucat karena ketegangan. Lestari mengangguk, masih mencoba memproses apa yang telah mereka dengar. Kita harus bertindak sekarang, Andini. Kita tidak bisa menunggu lagi. Andini melihat jam dan kemudian Lestari, ekspresinya campuran tekad dan kekhawatiran. Kamu benar, saatnya melaksanakan fase terakhir rencana. Kamu siap? Lestari menarik napas dalam-dalam, merasakan beban tanggung jawab di pundaknya. Semua yang telah ayahnya kerjakan, masa depan ratusan karyawan, semuanya bergantung pada apa yang mereka lakukan dalam beberapa jam ke depan. Aku siap, katanya dengan tegas. Mari kita lakukan. Saat mereka keluar dengan hati-hati dari ruang, server Lestari tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah dalam waktu yang begitu singkat. Dari pewaris yang tidak peduli menjadi penyelidik rahasia, dia akan segera menghadapi orang-orang yang pernah dia percayai tanpa ragu. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa peristiwa yang akan segera terjadi tidak hanya akan mengubah nasib Wijaya Corp, tetapi juga hidupnya sendiri dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Jam menunjukkan pukul 2.30 PM ketika Lestari dan Andini melaksanakan fase terakhir rencana mereka. Rapat Dewan Direksi sedang dalam puncaknya, dan itu adalah saat yang sempurna untuk bertindak. Ingat, bisik Andini saat mereka bersiap, apapun yang terjadi, tetap tenang dan patuhi rencana. Lestari mengangguk, merasakan campuran adrenalin, dan ketakutan mengalir di pembuluh darahnya. Dia melepas wig dan lensa kontak yang telah menjadi bagian dari penyamarannya sebagai Endah, mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Saatnya Lestari Wijaya membuat kemunculan besarnya. Dengan langkah mantap, Lestari menuju ruang rapat. Andini mengikuti dari dekat. Tanpa repot-repot mengetuk, dia membuka pintu lebar-lebar, mengganggu rapat yang sedang berlangsung. Keheningan yang jatuh di ruangan itu memekakkan telinga. Mahendra, yang sedang di tengah presentasi, terbelalak. Wajahnya berubah dari kejutan menjadi panik dalam hitungan detik. Para bapak, ibu, kata Lestari, suaranya mantap dan jelas. Maaf mengganggu, tapi saya rasa sudah waktunya kita mengadakan percakapan yang sangat diperlukan tentang masa depan Wijaya Corp. Bintari adalah yang pertama pulih dari kaget. Lestari, sayang, apa artinya ini? Kami tidak mengharapkanmu hari ini. Aku yakin tidak, jawab Lestari dengan senyum dingin. Bahkan, aku yakin kalian lebih suka aku tidak ada di sini sama sekali. Mahendra mencoba merebut kembali kendali situasi. Lestari, aku tidak tahu apa yang kamu kira terjadi di sini, tapi aku jamin semuanya dalam keadaan baik. Mungkin sebaiknya kita diskusikan ini secara pribadi. Oh, kurasa tidak, Mahendra, potong Lestari. Kurasa semua yang hadir berhak tahu persis apa yang telah kamu rencanakan. Dengan isyarat, Andini maju dan menghubungkan perangkatnya ke proyektor ruangan. Dalam hitungan detik, dokumen, email, dan catatan keuangan mulai muncul di layar. Seperti yang dapat Anda lihat, lanjut Lestari, berbicara kepada anggota dewan yang terkejut. Selama berbulan-bulan, individu tertentu di ruangan ini telah secara sistematis mengalihkan dana, memanipulasi laporan, dan mempersiapkan perusahaan untuk pengambil alihan yang bermusuhan. Gumaman kaget dan kebingungan memenuhi ruangan. Beberapa anggota dewan tampak benar-benar terkejut, sementara yang lain, Lestari perhatikan, tampak lebih khawatir karena telah tertangkap basah. Mahendra, fasad kepercayaan dirinya runtuh, mencoba gerakan putus asa terakhir. Ini konyol, kamu tidak bisa menerobos masuk ke sini dan melontarkan tuduhan tanpa dasar. Keamanan. Tetapi sebelum seseorang bisa bergerak, pintu terbuka lagi. Untuk kejutan semua orang, Cahyono masuk
ditemani oleh 2 petugas polisi. "Saya rasa itu tidak perlu, Pak Rifandi," kata salah satu petugas. "Kami memiliki surat perintah untuk menyita semua catatan keuangan dan elektronik Wijaya Corp, dan Anda akan ikut dengan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan." Kekacauan melanda ruangan. Mahendra dan Bintari diborgol dan dikawal keluar, sementara anggota dewan lainnya berusaha keras menjauhkan diri dari konspirasi. Di tengah kegaduhan, Lestari berhadapan langsung dengan Victor, perwakilan dari korporasi saingan yang telah dia dengar di ruang server. "Kamu lebih cerdik dari yang kami kira, Wijaya kecil," kata Victor dengan campuran kekaguman dan frustrasi. "Tapi ini belum berakhir. Ada kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan." Sebelum Lestari bisa menjawab, Victor ditangani oleh petugas dan dibawa untuk diinterogasi. Saat polisi mulai mengumpulkan bukti dan menginterogasi yang hadir, Lestari mendapati dirinya dikelilingi oleh anggota dewan yang tidak terlibat dalam konspirasi. Wajah mereka menunjukkan campuran kaget, lega, dan khawatir. "Lestari," kata salah satu dari mereka, seorang pria tua yang adalah teman dekat ayahnya, "kami tidak tahu besarnya semua ini. Apa yang akan terjadi sekarang dengan perusahaan?" Lestari melihat sekeliling, pada wajah yang menunggu, pada petugas yang bekerja, pada Andini dan Cahyono yang mengamatinya dengan bangga. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Sekarang," katanya dengan tekad, "kita akan membangun kembali. Kita akan menjadikan Wijaya Corp perusahaan yang selalu diimpikan ayahku, transparan, etis, dan berfokus pada kesejahteraan karyawan dan pelanggannya." Saat mengucapkan kata-kata ini, Lestari merasakan beban terangkat dari pundaknya. Dia telah membongkar konspirasi dan menyelamatkan perusahaan ayahnya. Tetapi dia tahu ini baru permulaan. Tantangan yang menunggunya akan sama sulitnya jika tidak lebih. Yang tidak diketahui Lestari adalah bahwa sementara dia merayakan kemenangan ini, kekuatan lain sudah bergerak. Kekuatan yang tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang akan melihat kemenangannya sebagai komplikasi belaka dalam rencana mereka yang lebih besar. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pengungkapan, dramatis di ruang rapat adalah pusaran aktivitas bagi Lestari. Berita tentang konspirasi di Wijaya Corp menyebar seperti kebakaran, menghasilkan tajuk utama di semua surat kabar dan berita di negara itu. Lestari menemukan dirinya di tengah badai. Media menghadapi banjir pertanyaan dari jurnalis, investor, dan karyawan. Setiap hari membawa tantangan dan pengungkapan baru. Suatu pagi, saat bersiap untuk hari panjang lainnya dengan rapat dan wawancara, Lestari menerima panggilan tak terduga. "Nona Wijaya," kata suara berat di ujung telepon. "Saya Detektif Raharjo. Kami membutuhkan Anda datang ke kantor polisi. Ada perkembangan dalam kasus yang harus Anda ketahui." Dengan perasaan tidak enak di perut, Lestari pergi ke kantor polisi. Detektif Raharjo menyambutnya dengan ekspresi muram. "Nona Wijaya, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat atas keberanian Anda," detektif memulai. "Namun, saya khawatir situasinya lebih kompleks dari yang kami kira awalnya." Lestari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksud Bapak?" Detektif mengeluarkan map dan membukanya di atas mejanya. "Kami telah menginterogasi Mahendra, Bintari, dan yang lainnya yang terlibat. Apa yang kami temukan mengkhawatirkan. Tampaknya konspirasi ini melampaui Wijaya Corp. Ada indikasi jaringan korupsi yang melibatkan beberapa perusahaan penting dan seudi pejabat tinggi pemerintah." Lestari merasa sulit bernapas. "Tapi bagaimana mungkin? Apa hubungannya dengan perusahaan kami?" "Tampaknya Wijaya Corp hanyalah satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar," jelas Raharjo. "Pengambilalihan bermusuhan yang mereka rencanakan adalah bagian dari skema untuk memonopoli beberapa sektor kunci ekonomi. Dan ada bukti bahwa beberapa rencana ini mulai selama kepemimpinan ayahmu." Kata-kata terakhir itu menghantam Lestari seperti pukulan di perut. "Tidak," katanya menggelengkan kepala dengan tidak percaya. "Itu tidak mungkin. Ayahku tidak akan pernah menjadi bagian dari hal seperti itu." Detektif Raharjo menatapnya dengan simpati.
Saya mengerti ini sulit diterima, Nona Wijaya, tapi fakta adalah fakta. Kami menemukan dokumen yang ditandatangani oleh ayahmu yang menunjukkan bahwa setidaknya dia mengetahui beberapa kegiatan ini. Lestari berdiri dengan tiba-tiba, tidak mampu terus duduk. Pasti ada penjelasan. Ayahku mengabdikan hidupnya untuk membangun perusahaan yang etis. Dia tidak mungkin telah menjadi bagian dari ini. Saya sarankan Anda bersiap, kata Raharjo dengan lembut. Penyelidikan ini baru dimulai, dan saya khawatir akan muncul lebih banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan. Terkejut, Lestari keluar dari kantor polisi. Pikirannya adalah pusaran pemikiran dan emosi yang bertentangan. Bagaimana dia bisa mendamaikan gambaran ayah yang penuh kasih dan pengusaha etis yang dia kenal dengan pengungkapan baru dan mengganggu ini? Malam itu tidak bisa tidur. Lestari menemukan dirinya memeriksa foto dan dokumen lama di kantor ayahnya. Setiap gambar, setiap kenangan kini tampak ternoda oleh keraguan. Ketukan di pintu mengejutkannya. Itu Andini. Aku pikir akan menemukanmu di sini, kata penyelidik itu, masuk ke ruangan. Aku mendengar apa yang terjadi di kantor polisi. Bagaimana keadaanmu? Lestari mengeluarkan tawa pahit. Bagaimana menurutmu? Aku baru saja menemukan bahwa seluruh hidupku mungkin telah menjadi kebohongan. Bahwa pria yang aku kagumi, yang aku yakini tak terkorupsi, mungkin telah menjadi salah satu dari mereka. Andini duduk di sampingnya, mengamati foto-foto yang tersebar di atas meja. Lestari, aku tahu ini berat, tapi jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Ayahmu mungkin memiliki alasannya. Alasan untuk korup? Tanya Lestari tajam. Alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan, koreksi Andini lembut. Dunia bisnis di level itu rumit. Terkadang garis antara yang benar dan yang diperlukan menjadi kabur. Lestari mengusap wajahnya, lelah. Apa yang harus kulakukan sekarang, Andini? Bagaimana aku bisa memimpin perusahaan ini, menghadapi media, karyawan, mengetahui apa yang aku tahu? Andini menatapnya dengan tekad. Kamu akan melakukannya karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Karena terlepas dari apa yang ayahmu lakukan atau tidak lakukan, kamu adalah pribadimu sendiri. Dan karena Wijaya Corp membutuhkan pemimpin yang kuat sekarang lebih dari sebelumnya. Pada saat itu, ponsel Lestari berbunyi. Itu nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit kekhawatiran, dia menjawab. Nona Wijaya, kata suara berat dan asing. Saya tidak punya banyak waktu. Ada hal-hal tentang ayahmu dan tentang Wijaya Corp yang perlu kamu ketahui. Hal-hal yang bisa mengubah segalanya. Kita bertemu dalam 1 jam di dermaga terbengkalai di kawasan industri. Datanglah sendiri. Sebelum Lestari bisa menjawab, panggilan terputus. Siapa itu? Tanya Andini, memperhatikan kepucatan di wajah Lestari. Lestari ragu sejenak sebelum menjawab. Aku tidak tahu. Tapi kurasa aku akan segera mengetahui kebenaran tentang ayahku untuk kebaikan atau keburukan. Malam itu dingin dan lembab ketika Lestari tiba di dermaga terbengkalai. Tempat itu sepi, hanya diterangi oleh cahaya redup dari beberapa lampu jalan berkarat. Meskipun peringatan Andini, Lestari telah memutuskan untuk pergi sendiri ke pertemuan misterius. Sambil menunggu, dia mengulang secara mental peristiwa beberapa minggu terakhir. Hidupnya telah berputar 180 derajat, dan sekarang dia akan menghadapi kebenaran yang bisa mengubah segalanya lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki di atas logam berkarat memperingatkannya. Sebuah sosok muncul dari bayangan, seorang pria tua dengan tampilan lelah tetapi mata cerdas dan menembus. Nona Wijaya, kata pria itu mendekat. Terima kasih telah datang. Nama saya Eka Firawan. Saya teman lama ayahmu. Lestari menatapnya dengan hati-hati. Saya tidak pernah mendengar tentang Anda. Eka tersenyum sedih. Tidak mengejutkan. Rudianto sangat berhati-hati dalam memisahkan kehidupan pribadinya dari aspek tertentu bisnisnya. Apa maksud Anda? Tanya Lestari, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Eka melihat sekeliling sebelum melanjutkan. Lestari, apa yang akan saya sampaikan akan mengubah cara kamu melihat ayahmu, Wijaya Corp, dan mungkin seluruh dunia. Apakah kamu siap untuk itu? Lestari mengangguk, meskipun dia tidak yakin
apakah dia benar-benar siap. Ayahmu, mulai Eka, bukanlah pria yang kamu kira kamu kenal. Ya, dia adalah pengusaha brilian dan dalam banyak hal orang yang baik. Tetapi dia juga terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Jaringan korupsi, gumam Lestari. Eka menggelengkan kepala. Tidak, Lestari. Ayahmu berjuang melawan jaringan itu. Lihat, bertahun-tahun yang lalu, Rudianto menemukan keberadaan organisasi rahasia, sekelompok pengusaha dan politisi kuat yang memanipulasi ekonomi negara untuk keuntungan mereka sendiri. Ayahmu menyusup ke kelompok itu dengan satu tujuan, membongkarnya dari dalam. Lestari merasa sulit bernapas, tapi dokumen yang ditemukan polisi. Bagian dari alibinya, jelas Eka, ayahmu harus melakukan hal yang dipertanyakan untuk mempertahankan fasadnya. Tetapi semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dia mengumpulkan bukti, bersiap untuk mengekspos seluruh organisasi. Lalu, mengapa dia tidak melakukannya? Tanya Lestari. Pikirannya berjuang untuk memproses informasi baru ini. Wajah Eka menggelap, karena mereka mengetahuinya. Malam sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, Rudianto Wijaya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, yang sama sekali bukan kecelakaan. Lestari merasa dunia berhenti di sekitarnya. Ayahnya bukan korup, tetapi dia adalah pahlawan rahasia, dan dia telah membayar harga tertinggi untuk itu. Mengapa Anda memberitahu saya ini sekarang? Dia berhasil bertanya. Suaranya hampir berbisik. Karena kamu dalam bahaya, Lestari, jawab Eka dengan mendesak. Dengan mengekspos konspirasi di Wijaya Corp, kamu telah memperingatkan organisasi. Mereka berpikir kamu mungkin memiliki akses ke informasi yang ayahmu kumpulkan. Dan mereka akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membungkammu. Pada saat itu, suara ban berdecit memenuhi udara. Beberapa mobil hitam muncul, mengelilingi dermaga. Lari, teriak. Eka mendorong Lestari ke arah jalan keluar tersembunyi di antara kontainer. Saat berlari, Lestari mendengar tembakan dan teriakan di belakangnya. Pikirannya adalah pusaran emosi, syok atas pengungkapan tentang ayahnya, takut akan hidupnya, dan tekad yang tumbuh. Sekarang dia mengerti bahwa perjuangannya untuk menyelamatkan Wijaya Corp hanyalah permulaan. Dia memiliki misi yang lebih besar, menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai ayahnya, mengungkap kebenaran dan membongkar organisasi yang telah mengambil nyawa Rudianto Wijaya. Saat menyelinap ke dalam malam, Lestari tahu bahwa tidak ada yang akan sama lagi. Jalan di depannya penuh dengan bahaya, tetapi dia bertekad untuk mengikutinya, apapun harganya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa keputusan ini akan membawanya untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan dan untuk menemukan rahasia yang akan mengguncang fondasi masyarakat itu sendiri. Hari-hari setelah pengungkapan di dermaga adalah pusaran bagi Lestari. Sadar bahwa hidupnya dalam bahaya, dia terpaksa terus bergerak, hanya mempercayai lingkaran kecil orang. Andini, Cahyono, dan sekarang Eka Firawan. Suatu sore saat bersembunyi di apartemen kecil di pinggiran kota, Lestari bertemu dengan sekutu-sekutunya untuk menyusun rencana. Informasi yang dikumpulkan ayahmu pasti ada di suatu tempat, kata Eka, mondar-mandir di ruang tamu kecil. Jika kita bisa menemukannya, kita akan memiliki kunci untuk membongkar seluruh organisasi. Andini yang telah bekerja tanpa lelah di laptopnya mengangkat pandangan. Aku telah menganalisis gerakan keuangan Wijaya Corp dalam beberapa tahun terakhir. Ada serangkaian transaksi tidak biasa yang bisa menjadi petunjuk. Tapi, di mana harus mencari? Tanya Lestari, frustrasi. Kita telah memeriksa kantor ayahku, rumah, setiap properti perusahaan. Saat itulah Cahyono, yang telah diam sampai saat itu, berbicara. Mungkin kita tidak mencari di tempat yang tepat. Aku ingat, beberapa bulan sebelum meninggal, Pak Rudianto banyak menghabiskan waktu di gudang tua di pelabuhan. Dia bilang sedang mengawasi proyek khusus, tapi tidak pernah mengizinkan siapapun masuk. Mata Lestari bersinar dengan secercah harapan. Gudang pelabuhan. Bagaimana aku tidak memikirkan itu sebelumnya?
Karena organisasi mungkin sudah memeriksanya, peringatan Eka. Jika kita pergi ke sana, kita akan masuk langsung ke mulut serigala. Itu risiko yang harus kita ambil, kata Lestari dengan tekad. Itu petunjuk terbaik kita sejauh ini. Saat mereka merencanakan penyusupan ke gudang, ponsel Lestari berbunyi. Itu nomor yang tidak dikenal. Dengan hati-hati, dia menjawab. Nona, Wijaya, kata suara perempuan yang langsung dikenali Lestari. Ini Bintari Santoso. Saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta apapun, tapi saya perlu bicara dengan Anda. Ini tentang ayahmu dan tentang organisasi. Lestari menatap rekan-rekannya yang telah mendengar percakapan melalui speaker. Semua tampak skeptis. Mengapa saya harus mempercayaimu, Bintari? Tanya Lestari dengan dingin. Ada jeda di ujung telepon. Karena aku lelah hidup dalam ketakutan. Karena ayahmu pernah menyelamatkanku dan aku berhutang ini padanya. Dan karena aku punya informasi yang kamu butuhkan jika kamu ingin bertahan hidup dan mengungkap kebenaran. Setelah diskusi panas dengan sekutu-sekutunya, Lestari sepakat untuk bertemu dengan Bintari di tempat umum, dengan Andini dan Eka mengawasi dari kejauhan. Pertemuan itu terjadi di pusat perbelanjaan yang ramai. Bintari tampak seperti bayangan dari wanita percaya diri yang diingat Lestari. Matanya cekung, dan dia terus-menerus melihat ke balik bahunya. Terima kasih telah datang, kata Bintari dengan suara pelan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu, tapi aku perlu kamu mendengarkan. Ayahmu, dia bukan satu-satunya yang berjuang melawan organisasi dari dalam. Aku juga terlibat. Lestari menatapnya dengan tidak percaya. Tapi kamu adalah bagian dari konspirasi di Wijaya Corp. Bintari menggelengkan kepala. Itu adalah alibiku, sama seperti ayahmu. Tapi segala sesuatunya menjadi rumit. Ketika Rudianto meninggal, aku sendirian, dikelilingi musuh. Aku harus terus memainkan peranku untuk bertahan hidup. Mengapa kamu memberitahuku sekarang? Tanya. Lestari masih tidak percaya. Karena kamu dalam bahaya besar, jawab Bintari dengan mendesak. Organisasi tahu bahwa kamu mencari informasi ayahmu. Mereka telah menempatkan harga atas kepalamu. Tapi aku tahu di mana apa yang kamu cari. Lestari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Di mana? Bintari melihat sekeliling sekali lagi sebelum condong lebih dekat. Di gudang tua di pelabuhan, ada brankas tersembunyi di balik panel di kantor lantai 2. Kombinasinya adalah tanggal lahirmu. Sebelum Lestari bisa menjawab, Bintari berdiri tiba-tiba. Aku harus pergi. Aku sudah terlalu banyak bicara. Hati-hati Lestari, jangan percaya siapapun. Saat melihat Bintari hilang di antara kerumunan, Lestari merasakan beban misinya menjadi lebih besar. Dengan informasi baru ini, rencana untuk menyusup ke gudang menjadi sangat penting. Yang tidak diketahui Lestari adalah bahwa sementara dia dan sekutu-sekutunya bersiap untuk misi berbahaya mereka, kekuatan lain sudah bergerak. Perlombaan untuk kebenaran akan segera mencapai klimaksnya, dan nasib Lestari, Wijaya Corp dan seluruh negara bergantung pada seutas benang. Malam itu gelap dan tanpa bulan ketika Lestari dan timnya mendekati gudang tua di pelabuhan dengan diam-diam. Rencananya sederhana tapi berisiko. Masuk, temukan brankas, ambil informasi, dan keluar tanpa terdeteksi. Andini telah meretas sistem keamanan pelabuhan, menciptakan titik buta di kamera di sekitar gudang. Cahyono, dengan pengetahuannya tentang seluk-beluk Wijaya Corp, membimbing mereka melalui titik lemah perimeter. Eka mengawasi dari mobil terdekat, siap untuk memberi peringatan atau menyediakan rute pelarian cepat jika situasi menjadi rumit. Lestari, dengan jantung berdebar keras di dadanya, memimpin jalan ke interior gudang. Bau logam dan air laut memenuhi udara bercampur dengan ketegangan yang nyata dari kelompok tersebut. Kantornya ada di lantai 2, bisik Cahyono menunjuk tangga logam di sudut. Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga. Setiap deritan logam berkarat berbunyi seperti guntur dalam keheningan malam. Sampai di lantai 2, Lestari langsung menuju kantor kecil di sudut. Cari panel tersembunyi, instruksi Lestari, meraba dinding dengan jari gemetar. Setelah beberapa menit pencarian yang hektik, Andini mengeluarkan seruan tertahan.
Di sini, di balik lukisan ini. Benar saja, saat memindahkan lukisan, mereka mengungkap panel yang menyembunyikan brankas yang ditanam di dinding. Lestari mendekat, jantungnya berdetak begitu kencang sehingga dia takut itu bisa terdengar dari kilometer jauhnya. Dengan jari gemetar, dia memasukkan kombinasi tanggal kelahirannya. Selama sesaat yang terasa abadi, tidak ada yang terjadi. Kemudian dengan klik pelan, pintu brankas terbuka. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan beberapa file. Lestari mengambilnya dengan penuh hormat, sadar bahwa dia memegang warisan terakhir ayahnya dan mungkin kunci untuk membongkar seluruh konspirasi. Kita mendapatkannya, katanya, suaranya hampir berbisik. Ayo pergi dari sini. Tetapi tepat ketika mereka bersiap untuk keluar, suara kendaraan yang mendekat memenuhi udara. Cahaya senter mulai menerangi interior gudang. Kita tertangkap, seru Andini, panik dalam suaranya. Lewat sini, petunjuk Cahyono, mengarahkan mereka menuju pintu darurat di bagian belakang gedung. Mereka berlari melalui koridor gelap, suara langkah kaki dan suara yang mendekat semakin dekat. Tepat ketika mereka mencapai pintu belakang, pintu itu terbuka dengan keras. Lestari berhadapan langsung dengan Victor, pria yang berada di balik pengambil alihan bermusuhan Wijaya Corp. Akhir perjalanan, Nona Wijaya, kata Victor dengan senyum, dingin menodongkan senjata ke arah mereka. Tetapi sebelum dia bisa melakukan lebih, sebuah sosok muncul dari bayangan, menghantam Victor dan menjatuhkannya. Itu Bintari. Lari, teriak Bintari berjuang dengan Victor. Aku akan menahan mereka. Tanpa waktu untuk mempertanyakan perubahan tak terduga dalam peristiwa ini, Lestari dan timnya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, berlari menuju mobil di mana Eka menunggu. Saat mereka menjauh dengan kecepatan tinggi dari pelabuhan, Lestari tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Gambaran Bintari yang menghadapi Victor terukir dalam benaknya. Apakah tindakan terakhir Bintari ini adalah penebusan dosa untuk tindakannya di masa lalu? Dalam tempat yang aman, Lestari menghubungkan flash disk ke laptop Andini. Apa yang mereka temukan membuat mereka tercekat. Dokumen, rekaman, catatan keuangan, seluruh jaringan korupsi yang mencapai tingkat tertinggi pemerintah dan dunia bisnis. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan, gumam Eka, memeriksa Phil. Ayahmu telah menemukan konspirasi yang mencakup beberapa dekade. Lestari mengangguk, kewalahan oleh besarnya apa yang mereka pegang. Dan sekarang tergantung pada kita untuk mengungkap semuanya. Sementara tim mulai merencanakan langkah selanjutnya, Lestari tidak bisa berhenti memikirkan ayahnya. Dia telah mengorbankan segalanya, bahkan hidupnya, untuk mencapai titik ini. Sekarang, gilirannya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai ayahnya. Yang tidak diketahui Lestari adalah bahwa saat mereka merencanakan langkah selanjutnya, kekuatan di balik konspirasi sudah bergerak. Perlombaan melawan waktu telah dimulai, dan nasib seluruh negara bergantung pada seutas benang. Panggung telah siap untuk konfrontasi. Terakhir, pertempuran yang akan menentukan tidak hanya masa depan Wijaya Corp, tetapi masa depan seluruh bangsa. Hari-hari berikutnya adalah pusaran aktivitas yang hektik. Lestari dan timnya bekerja tanpa lelah untuk mengorganisir dan menganalisis gunung informasi yang telah mereka dapatkan. Setiap dokumen, setiap rekaman, setiap catatan keuangan adalah satu bagian lagi dari teka-teki rumit korupsi yang telah ditemukan ayahnya. Ini melampaui sekadar penyuapan atau penggelapan dana. Jelas, Andini menunjuk jaringan kompleks transaksi di laptopnya. Kita berbicara tentang manipulasi sistematis ekonomi negara selama beberapa dekade. Politisi, hakim, pengusaha, semua terlibat. Lestari mengangguk, merasakan beban tanggung jawab di pundaknya, dan sekarang tergantung pada kita untuk mengungkap semuanya. Eka yang telah melakukan panggilan diskret ke kontaknya, bergabung dalam percakapan. Aku telah berhasil mengatur pertemuan dengan Jaksa Agung. Berisiko, tapi ini kesempatan terbaik kita untuk membawa ini ke pengadilan. Bisakah kita mempercayainya? Tanya Cahyono, selalu waspada. Kita harus melakukannya, jawab Lestari dengan tekad. Ini satu-satunya pilihan kita.
Pertemuan dijadwalkan untuk malam berikutnya di rumah aman di pinggiran kota. Saat mereka bersiap, Lestari tidak bisa berhenti memikirkan Bintari dan pengorbanannya di gudang. Apakah dia berhasil melarikan diri? Atau dia telah membayar harga tertinggi untuk tindakan terakhir penebusannya? Ketika waktu pertemuan tiba, ketegangan terasa nyata. Jaksa Agung, pria parubaya dengan mata tajam dan ekspresi serius, mendengarkan dalam diam saat Lestari dan timnya menyajikan bukti. "Ini luar biasa," kata akhirnya jaksa, membolak-balik dokumen. "Jika ini benar, kita berhadapan dengan skandal korupsi terbesar dalam sejarah negara." "Ini benar," tegas Lestari. "Ayahku mengorbankan nyawanya untuk informasi ini. Sekarang kami meminta Anda untuk melakukan hal yang benar dan bertindak." Jaksa menatap mereka lama sebelum mengangguk. "Saya akan melakukannya. Tapi Anda harus mengerti bahwa ini tidak akan mudah. Orang-orang yang terlibat berkuasa dan tidak akan menyerah tanpa bertarung." Tepat pada saat itu, suara sirene memenuhi udara. Cahaya mobil polisi menerangi jendela rumah. "Ini jebakan!" teriak Andini, berlari menuju pintu belakang. Tetapi sudah terlambat, rumah itu dikepung. Victor masuk diapit oleh petugas polisi dan pria berjas. "Maaf mengganggu pertemuan kecil ini," katanya dengan senyum dingin. "Lestari Wijaya, Anda ditangkap karena pencurian, mata-mata korporat dan konspirasi melawan negara." Lestari menatap Jaksa Agung yang menghindari pandangannya. Anda bagian dari ini." Jaksa setidaknya terlihat malu. "Maaf, Nona Wijaya, tapi kekuatan nyata tidak ada dalam mengungkap kebenaran, tetapi dalam mengendalikannya." Saat mereka diborgol dan dibawa keluar dari rumah, Lestari merasa dunianya runtuh. Semua yang telah mereka perjuangkan, semua pengorbanan ayahnya, tampaknya sia-sia. Tetapi kemudian, tepat ketika dia dimasukkan ke mobil polisi, dia melihat sesuatu yang memberinya secercah harapan. Di kerumunan wartawan dan orang penasaran yang telah berkumpul di luar rumah, dia mengenali wajah yang familiar. Itu Anindita, asisten yang sebenarnya adalah penyelidik rahasia, dan di tangannya ada flash disk yang identik dengan yang baru saja disita darinya. Dengan gerakan hampir tak terlihat, Anindita mengangguk ke arahnya sebelum menghilang di antara kerumunan. Lestari mengerti pesannya, perjuangan belum berakhir. Sementara mobil polisi menjauh, Lestari melihat melalui jendela belakang, melihat rumah aman semakin mengecil di kejauhan. Tetapi, alih-alih putus asa, dia merasakan tekad yang diperbarui. Ya, dia telah ditangkap. Ya, sepertinya konspirasi telah menang. Tetapi Lestari tahu bahwa selama kebenaran ada, selama ada orang yang bersedia berjuang untuknya, akan selalu ada harapan. Jalan di depan akan sulit. Dia akan menghadapi pengadilan, baik di pengadilan maupun di pengadilan opini publik. Konspirasi akan menggunakan semua kekuatannya untuk mendiskreditkan dan membungkamnya. Tetapi Lestari Wijaya, pewaris yang telah menjadi pejuang keadilan, siap untuk pertempuran. Karena sekarang dia memahami harga sebenarnya dari kekuasaan. Bukan uang, bukan pengaruh, bahkan bukan kontrol. Kekuatan sebenarnya ada pada kebenaran dan pada keberanian untuk membelanya melawan segala rintangan. Saat mobil menghilang ke dalam malam, Lestari membuat janji diam-diam kepada ayahnya, kepada dirinya sendiri, dan kepada semua yang telah menjadi korban konspirasi luas ini. Kebenaran akan terungkap, tidak peduli apapun biayanya. Dan demikianlah dengan Lestari dalam tahanan, tetapi harapan masih hidup. Panggung disiapkan untuk pertempuran berikutnya dalam perang untuk kebenaran dan keadilan. Pertempuran yang akan menentukan tidak hanya nasib Wijaya Corp, tetapi masa depan seluruh bangsa. Karena, seperti yang telah dipelajari Lestari, kekuatan sejati tidak terletak pada mereka yang menduduki posisi tinggi atau mengendalikan kekayaan besar, tetapi pada mereka yang memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakadilan dan berjuang untuk apa yang benar, tidak peduli konsekuensinya. Kisah Lestari